salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan rahmat-Nya dan juga kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada untuk hadir pada acara live trading di Jakarta. PT Didimax Berjangka telah berdiri sejak tahun 1999 dan saat ini telah aktif kembali dengan kepengurusan yang baru dan profesional. Kantor pusat di Jalan Garuda nomor 88 Bandung. PT Didimax Berjangka mengkhususkan diri pada perdagangan mata uang, emas, perak, dan komoditi dengan standar dan biaya yang PT Didimax Berjangka saja membuka cabang Jakarta terletak di Gedung Geraha Mandiri, Lanteng, Jakarta. Sebelum kita masuk dalam inti acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Mira yang akan memandu Bapak dan Ibu. Acara live trading ini merupakan salah satu agenda rutin di Didimax Berjangka yang akan diadakan setiap hari Rabu dan Jumat pukul 3 sore di Geraha Mandiri, lantai 18. Aturan acara pada hari ini meliputi diskusi materi mengenai teknik 3MA, sesi pertanyaan, sesi diskusi, dan juga kami telah menyiapkan merchandise dan juga grand prize untuk Bapak dan Ibu sekalian. Saja kita masuk ke dalam inti acara pada hari ini. Miss Shanley, waktu dan tempat dipersilakan. Tes. Oke. Suaranya gede banget ya. Oke, segini cukup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi untuk Bapak Ibu yang udah kenal saya. Untuk yang belum kenal, boleh memperkenalkan diri. Nama saya Chen Liani. Saya itu terkenal sebagai trading analis yang paling galak di Didimax, karena satu-satunya mentor perempuan yang ada di Didimax. Dan di sini saya pegang yang namanya Private Signal with Miss Chen Li. Kalau Bapak Ibu trader udah pasti kenal banget ya, karena kemarin aku kena bully se-Indonesia. Masalah. Oke. Dan hari ini itu khusus banget untuk Bapak Ibu, kenapa diperuntukkan wajib membawa laptop? Karena hari ini bukan tentang signalnya aja. Biasanya saya kasih waktu untuk 1 jam untuk kumpas tuntas dengan 3 EMA. Tapi hari ini sampai jam 10 atau bahkan sampai jam 12 malam pun saya siap untuk Bapak Ibu. Kumpas tuntas teknik dasar yang paling simpel yaitu teknik 3 EMA. Kalau dibilang teknik 3 EMA ini tekniknya saya, bukan. Teknik 3 MA ini teknik yang saya temukan 4 tahun lalu di Google. Dan saya nggak baca itu teknik siapa, teknik dari mana, saya nggak baca. Tapi ketika saya pakai, teknik 3 MA ini punya periode, sebentar. Teknik 3 MA ini punya periode 8, 21, 125 eksponensial. Dan jenis trading yang kita pakai dengan teknik 3MA ini hanya intraday. Artinya kita open posisi di time frame H1. Tidak untuk swing trade, tidak untuk long term, dan tidak untuk scalping. Kalau Bapak Ibu yang suka scalping harus cari lagi moving average yang periodenya lebih kecil untuk scalping. Tapi kalau untuk tradingnya intraday atau time frame-nya H4, itu Bapak Ibu bisa menggunakan teknik 3MA. Metodenya adalah eksponensial. Tadi, sebelum acara mulai, di grup private signal saya udah kasih sell SAUUSD, dan bahkan ketika kita masih offline, saya udah kasih signal sell SAUUSD dengan TP di harga 17.7400. Alhamdulillah udah running ya. Udah running profit ya. Kenapa saya sell SAUUSD ketika yang lain ambil posisi buy? Di sini ada yang nge-buy nggak? Nggak ada ya? Sell berarti sama. Oke, berarti lumrah. Oke. Dan untuk Bapak Ibu, teknik 3MA ini adalah teknik yang saya temukan di Google. 4 tahun yang lalu materinya belum sebanyak seperti sekarang. Kalau Bapak Ibu cari di Google, teknik 3MA itu keluar semua. Betul, keluar semua dengan jelas.
Tapi materi yang ada di Google itu tentang teknik 3MA tidak sedetail yang saya pakai. Di sini saya pakai udah 4 tahun. Artinya teknik 3MA ini disempurnakan kembali oleh saya dengan sedetail mungkin. Kapan entry point, kapan stop loss-nya di mana juga TP-nya, seperti apa untuk posisi pembalikan arah atau penerus arahnya. Karena pada dasarnya moving average itu semua punya fungsi yang sama. Bapak Ibu tahu moving average? Tahu ya? Di sini tidak semua awam kan? Halo Bapak, ketemu lagi di Jakarta. Di sini tidak semua awam kan? Kalau tidak semua awam, saya nggak akan jelasin dari basic. Tapi saya akan jelaskan langsung ke tekniknya. Boleh di zoom. Yap, boleh di zoom. Di zoom lagi. Thank you so much. Ini adalah teknik 3MA. Untuk warna Bapak Ibu bisa sesuaikan. Untuk periode saya sebutkan lagi. Ada periode 8, 21, dan 125 dengan metode eksponensial. Warna disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu aja. Ini H berapa? H1, oh kenceng banget ya. Ini real? Real, aku udah kasih. Loginin dulu, kita nggak pakai demo. Sebentar, karena biasanya real berbeda spreadnya atau pergerakannya dengan demo. Makanya saya di sini pengen live buka-bukaan kalau teknik 3MA ini betul adanya 99% profit Bapak Ibu. Kenapa saya berani berbicara seperti ini? Kenapa saya berani menyatakan teknik 3MA ini 99% profit? Karena asalkan Bapak Ibu paham mengenai teknik dasar support resisten dan apa itu namanya? Candlestick. Apa itu? Price action. Price action. Price action itu berarti di dalamnya ada tentang pola-pola candle, betul? Betul dong ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lebih jago tradingnya dari saya baru lahir kemarin kok. Saya baru lahir kemarin. Aku yakin Bapak Ibu udah kecimpung jauh banget di dunia trading. Tapi berbagi pengalaman sedikit dari 5 tahun atau 6 tahun yang lalu. Saya menggunakan teknik trading dan saya baru kecimpung di dunia trading. Tidak perlu saya sebutkan umur ya. Yang penting belum nikah, bisi. Takut nanti ada yang mau, boleh. Oke. Dan tadi kita udah open posisi sell, udah? Udah ya, udah running profit. Kita tunggu sampai dia profit ke harga 17.7400. Hari Minggu di grup privat signal saya, ketika live trading kemarin itu ada apa? News apa sih? Malam itu? NFP, ya NFP. Itu news gede setiap minggu pertama di hari Jumat di bulan pertama. Biasanya yang full teknikal mereka tidak akan trading di NFP. Tapi banyak juga di luar sana yang trading ketika news ada. Karena sekali news kita trading di news kita bisa profit seratusan hingga ribuan dolar hanya dalam waktu detik. Ketika kita trading menggunakan news, kita harus standby Bapak Ibu. Hit and run. Profit naik cut. Jangan sampai ketika NFP kita memprediksi harga yang salah, awalnya sell jadi buy, awalnya buy jadi sell. Karena biasanya trader yang uangnya habis, ketika dia trading di fundamental, dia kena mental. Hasil dari news, buy. Tapi candle turun. Cut buy, ambil sell. Ternyata benar harga naik. Cut sell, ambil buy. Betul nggak? Betul, makanya saya benci banget kalau trading ketika lagi ada news. Harganya nggak karuan, jantung deg-degan. Kayak lagunya apa tuh? Di setiap yang itulah. Lagu itulah. Oke. Dan fokus utama Bapak Ibu ketika kita trading menggunakan moving average adalah jangan pernah menghilangkan yang namanya support dan resisten. Batasan harga tertinggi
dan batasan harga terendah saat itu. News untuk saya hanya mempercepat pergerakan tren saja. News untuk saya hanya mempercepat pergerakan tren aja. Ketika news terjadi hanya berlaku 1 atau 2 jam kemudian. Ketika news rilis misal di jam 7, hati-hati dari jam 8 sampai jam 9. Jam 10 biasanya pergerakan harga sudah menipis. Fluktuasinya atau fluktuatifnya udah tidak terlalu tinggi. Besok dia bakal koreksi ngikutin trennya lagi. Lihat NFP tadi malam. NFP tadi malam itu ada di harga yang ini ya? Nggak ada. Biasanya dikasih ini, apa itu namanya? Yap, pointer. No, chartnya aja. Oke ganteng, terima kasih. Jangan dipindah-pindah lagi ya. Oke, Bapak Ibu fokus ke kalau aku berdiri di sana kelihatan nggak? Nih ya. Nggak. Ini NFP bukan? NFP tadi malam. Hari Jumat malam. NFP hari Jumat malam. Sebelumnya itu aku punya posisi buy ketika di harga sebelah sini. Harga sebelah sini ketika candle yang ini. Mentor di Dimax sell down profit. Berapa poin itu? Tapi aku sendiri nge-buy counter trend. Karena aku tahu news ini lebih kuat untuk naik menggunakan teknikal. Karena ketika aku kasih signal, aku udah analisa 1 minggu sebelumnya. Kenapa bisa 1 minggu sebelumnya? Itulah hebatnya teknik 3MA. Kita kupas tuntas 1 jam, 2 jam boleh nggak? Oke, nanti live-nya kelamaan, katanya live YouTube-nya kelamaan. Oke, di sini sell NFP mentor di Dimax itu bareng-bareng live trading hari Jumat. Aku nonton karena aku posisi di Jakarta. Dia sell sampai sini down profit. Aku ikut sell. Lalu aku buy di sini. Dapat. Aku bilang dia bakalan naik sampai 1883. TP aku di 1883. Lebih enggak? 1783. Lebih enggak? Lebih ya? Lebih. Patokannya 1883 itu adalah moving average 125. Kenapa 125? Ketika Bapak Ibu fokus di moving average, fokus di moving average yang paling besar. Moving average yang paling besar itu adalah MA125. MA125 ini adalah yang menunjukkan tren terkuat pada saat itu. Jangan lawan tren. Lalu fungsinya moving average 8 sama 21 apa? Yuk, nanti dapat merchandise dari Didimax khusus. Fungsi MA 8 dan 21 apa? Hah? Apa? Entry 1. Fungsi MA 8 dan 21 apa? 1 entry. Ada lagi? Menunjukkan arah. Lagi? Penguat arah, support dan resisten. Ada lagi? Kenapa? Bullish dan bearish. Jawaban Bapak Ibu nggak ada yang salah. Tapi kalau diaplikasikan di sini kurang tepat. Kenapa? Yang aku tanya itu adalah fungsi dari moving average 8 dan 21. Yang Bapak Ibu sebutkan semua itu ada di support resisten. Betul nggak? Nggak tahu. Betul Bapak Ibu. Oke, ketika saya buy posisi 1783. Karena harga pasti nyentuh MA 125. Ingat, tren harga akan berubah ketika moving average paling kecil crossing ke moving average paling besar. Itu baru dikatakan tren berubah. Contoh, ketika harga masih di bawah MA 125, tapi moving average 8 dan 21 berhimpitan, kita akan open posisi enggak? Betul. Secara teknik 3MA secara teknik moving average kita tidak akan open posisi karena moving average itu
moving average-nya 8 dan 21 berhimpitan. Fungsi kedua setelah trend moving average itu adalah kita tidak diperbolehkan untuk open posisi ketika moving average berhimpitan. Kalau moving average udah berhimpitan, itu sideways. Ketika harga sideways, dia nggak akan kemana-mana Bapak Ibu. Bisa break ke atas atau bisa break ke bawah. Seperti itu. Ketika kita udah tahu moving average berhimpitan, lupakan moving average yang paling kecil. 8 dan 21 lupain. Kita fokus di moving average yang paling besar. Moving average paling besar 125. Harga atau candle di bawah moving average 125. Trennya kemana? Ke bawah. Kenapa kita bisa tahu trennya ke bawah? Ayo, aku balikin lagi pertanyaannya. Aku balikin dari jawaban Bapak Ibu. Kenapa trennya dikatakan turun ketika harga atau candle di bawah moving average 125? Masih trend down, rata-ratanya di bawah. Next. Kenapa? Newsnya belum keluar. Newsnya belum keluar. Ayo Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum pintar, jangan keluar dari pintu ini. Saya pantengin sampai besok. Saya udah capek-capek jauh dari Bandung ini. Ngasih edukasi secara gratis dan gak ada yang aku sembunyiin dari teknik ini. Semoga Bapak Ibu yang ada di sini semua bisa menyerap ilmunya baik-baik. Kalau aku kecepatan, bilang kecepatan. Karena pada dasarnya aku rapper. Kalau di kantor aku lebih sering marah-marah. Makanya disebutnya adalah mentor paling galak. Karena kalau misalnya nggak serius, Bapak Ibu nggak bisa, jangan harap keluar dari pintu ini. Dia udah tahu aku galak. Oke. Kalau misalnya moving average kecilnya berhimpitan, Bapak Ibu fokus sama moving average yang paling besar. Teknik ketiga moving average adalah ketika harga di bawah moving average paling besar, tren turun. Ketika harga berada di atas tren moving average yang paling besar, tren naik. Selesai. Simple nggak? Simple. Sekarang harga dan candle itu di bawah moving average 125. Tren turun, betul. Jangan fokus ke moving average yang paling kecil. Fokuslah di support dan resisten. Tandain Ray, 17666 supportnya. Tujuh belas enam 56500 56500. Sip. Naikin deng 1766 90 lah. Atau di pas body candle terakhir, Ray. Nah, sip. Oke, keduanya di 176200. Yang atas jangan dihapus. Buat lagi baru. Sip. Sekarang resistennya 1787000. Sip. Aku nandain support resisten di harga ini. Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa ngasih penjelasan kenapa? Kenapa? Ada yang bisa kasih kejelasan kenapa? Hah? Ih Bapak Ibu, ini support resisten. Support resisten itu apa? Kebalikan, supply dan demand. Support resisten itu adalah supply dan demand. Betul. Support itu adalah batasan harga terendah. Kalau harga turun, terus harga naik lagi, maka sebelum harga naik itu adalah support. Tapi ketika harga turun, kebalik. Ulangi. Aku gak fokus soalnya ada cewek lebih cantik dari aku di sini. Biasanya aku paling cantik. Karena semua mentor cowok ya. Liatin tim konten aja cowok semua. Oke, kebalik. Ketika harga turun, terus harga naik, maka harga sebelum naik itu adalah
support. Ketika harga naik, lalu turun lagi, maka harga terakhir tertingginya itu adalah resisten. Sekarang, kalau aku nandain support resisten di sini, setuju nggak? Kenapa setuju? Balik lagi, kenapa aku nandainnya di area itu? Karena banyak candle yang berhenti di area itu. Wah, trader lama. Trader lama. Oke, menandai support dan resisten itu tidak bisa dijadikan perdebatan. Asal Bapak Ibu sudah melihat di mana pembalikan arah itu terjadi, maka itu yang kita tandain sebagai support dan resisten. Mau Bapak Ibu nandain support resisten di jarum atau shadow, di body candle pun tidak masalah. Tapi untuk saya pribadi, saya lebih suka nandain support resisten di body candle. Karena untuk saya, candle itu ada shadow, ada body, betul? Shadow itu adalah kekuatan harga. Ketika harga lagi bergerak fluktuatif, shadow itu jadi kekuatan harga, betul? Body candle-nya itu jadi pertahanan. Ketika close candle terjadi, tak, candle baru. Candle-nya udah jadi segitu. Berarti candle itu candle pertahanan. Selesai sampai situ. Makanya aku lebih suka kalau nandain support resisten di body candle. Karena jarum itu masih bisa ditembus, di break. Tapi tidak breakout. Nah, ilmu lagi untuk Bapak Ibu. Yang namanya price action itu meliputi pola candle, break, breakout, retrace, konfirmasi, dan koreksi. Betul nggak? Bapak Ibu nggak usah dulu pakai teknik-teknik yang macam-macam. Kalau tradingnya Kalau tradingnya manual. Support resisten, price action, pola candle selesai. Bahkan kalau kita tidak menggunakan teknik 3MA yang 8 sama 21-nya, cuman pakai moving average yang paling besarnya, itu udah selesai. Running profit saunya? Running. Oke, kita lanjut dulu. Ketika saya nandain harga di sini, ini adalah patokan pergerakan harga pada saat ini. Walaupun ada news itu hanya terjadi fluktuasinya 1, 2, 3 jam setelah news terjadi. Kalau Bapak Ibu punya floatingan, kita nge-sell, ternyata harga naik ketika naik, nggak usah takut. Tunggu 1 atau 2 hari. Kalau nggak pakai SL. Resiko bisnis buat saya, kalau saya udah floating 3 hari, mau nggak mau saya harus cut loss. Kenapa cut loss? Kalau udah lebih dari 3 hari, ketar-ketir. Psikologi saya kena. Alhasil buy, sell, buy, sell, buy, sell. Habis. Tapi buat jurnalnya, resiko Bapak Ibu mau di mana kerugiannya? Sanggup floating, sanggup nahan mental. Sanggup floating, sanggup berantem sama dirinya sendiri. Disitulah mulai pembelajaran psikologi. Kalau Bapak Ibu siap floating lama, it's okay. Tapi kalau nggak kuat floating lama, resikokan. Gue sanggup resiko 10 juta. Cut loss. Kalau belum 10 juta jangan cut loss. Semoga rezekinya balik lagi. Betul nggak? Betul. Tapi kita trading bukan karena semoga atau laki. Tapi karena ada ilmu dan tekniknya. Oke, next. Oh, bentar lagi mau TP. Sebelumnya, aku debat dulu sama mereka. Tahu mau kemana? Buy, 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 buy. Enggak, gua sell. Lihat ya. Debat dulu aku sama mereka. Soalnya ketika live trading, ini live trading pertama kali lagi setelah 1 tahun saya vakum. Biasanya saya roadshow di berbagai kota, di berbagai negara. Ini pertama kali lagi saya roadshow besar, ibaratnya. Ibarat. Next. Ini Chandli banyak ngomong ya. Maaf Bapak Ibu, kita fokus lagi. Hey, kalau udah seperti ini, support resistannya sudah ditandain, hari Minggu di kelas privat saya kasih tahu kita akan open posisi sell di hari Senin. TP-nya di 17.777. Don't TP enggak? Don't TP. Tapi udah di cut profit ya? Udah di cut profit karena aku khawatir dia naik dulu di open di sesinya London jam 4.
Nanti kita bahas sesinya juga. Oke. Ketika harga sudah ditandai support resistance ini, moving average yang trennya MA 125 menunjukkan kalau harga masih turun. Kenapa? Pertama Bapak Ibu, ketika harga sideways atau MA berimpitan, kita jangan lihat MA-nya. Sau naik karena ada news. Ingat, sau naik karena ada news. Tapi close candle-nya masih di bawah MA 125. Moving average 8 dan 21 masih jauh di bawah MA 125. Naiknya SAU-USD hanya sebagai koreksi yang dipercepat oleh adanya news NFP. Betul nggak? Mempercepat trennya aja, mempercepat koreksinya aja. Nanti kita bahas histori ke belakangnya. Ketika harga atau candle sudah menyentuh MA 125, dia break, bahkan breakout ya, candle yang paling ujung. Ya, breakout ya, breakout MA 125 betul? Di sana saya udah nge-sell. Kenapa? Betul, karena moving average yang 8 sama 21-nya masih di bawah MA 125. Tren belum berubah. Ingat, fungsi dari moving average itu ketika moving average-nya crossing dari moving average paling kecil ke paling besar, itu baru dinamakan perubahan arah tren. Ini berubah belum? Belum. Jangan di-buy lagi Pak, Bu. Harga nggak akan cenderung terus naik. Ambil sell-nya. Syukur-syukur kita dapat untuk koreksi. Bahkan pembalikan arahnya lagi. Kita balik lagi. Moving harga atau candle break, bahkan nge-break out moving average 125. Tapi kenapa saya ambil posisi sell? Karena MA 8 dan 21-nya masih di bawah MA 125. Kemungkinan untuk turunnya 80%. Betul enggak? Betul. Kemungkinan candle atau harganya turun 80%. Betul. Untuk crossing moving average paling kecil ke yang paling besar itu butuh waktu sekitar satu hari lah. Kalau nggak ada news. Kalau ada news dia bisa berbarengan naik ke atas. Oke. Posisinya floating dulu ya yang di privat ya. Floating sekitar 4 poin. Turun lagi 1777 don't TP. Sekarang kenapa saya ambil posisi sell lagi? Ini teknik yang paling sempurna. Kita tinggal tunggu MA8 crossing MA21 yang kuning. Moving average yang paling besarnya masih di atas. Trennya masih turun, kita ambil posisi sell. Target TP nggak usah jauh. Nggak usah jauh-jauh di 17.7. Paling barter dia turun 17.66. Tapi saya kasih TP di 17.74. 17.7400. Ya. Targetnya seperti ini. Ini nggak ada news ya. Ini teknikal. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kenapa? Di 80. 1780. Yang tadi saya bilang Pak, walaupun harga udah nge-breakout MA 125, tapi moving average yang kecilnya masih di bawah. Aku ngambil tadinya untuk koreksi. Tapi kalau posisinya seperti ini trennya masih kuat turun sampai ke support 1766. Semoga aja don't TP. Nggak ada news, nggak buat dia terbang lagi. Karena kalau misalnya kita ngikutin news, candle yang besar itu, yang panjang, naik, itu udah konfirmasi tren berubah hanya dalam satu candle. Tapi buat saya, candle yang terbentuk berdasarkan news itu tidak bisa dijadikan candle pembalikan arah. Saya masih fokus ke moving average 125. Ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh sambil kita diskusi? Boleh Pak?
Betul? Nah, itu candle turun, Pak. Itu candle turun yang hitam. Candle turun. Candle naiknya itu yang putih. Betul. Kenapa dia reject di sini? Kenapa dia reject di sini? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada support di daerah sini. Kalau enggak resisten become support. H1, H4. Kecilin D1. Kita nandain harga di sini kan? Harga yang sekarang. Di sini ada support, di sini ada doji yang jadi support, di sini kekuatan harga. Kalau harganya udah berimpitan seperti ini, jangan fokus sama moving average yang kecilnya. 3 kali itu aku bilang. 4 kali sekarang. Jangan fokus sama moving average yang kecilnya. Tapi fokus sama support resistennya Bapak Ibu. Moving average yang paling kecil itu hanya sebagai konfirmasi kapan kita entry point. Tapi ketika MA8 dan 28 dan 21-nya berimpitan, jangan harap itu sebagai entry point. Karena posisi sideways kita nggak akan open posisi. H4. Oke. Di H4 trennya. Hah? Apa Mbak Silvi? Pengen digetok, dia udah belajar 2 bulan ke Didimek masih belum bisa. Astagfirullahaladzim. Oke. Kalau kita lihat H4 trennya. Exactly. Muncul candle doji. Biasanya aku jadikan sebagai candle support atau resisten. Karena dia berada di bawah, saya jadikan sebagai candle support. Awasin. Oke. Ketika udah jadi candle support, ini tuh candle apa namanya tuh Morningstar apa-apa gitu, lupa aku. Pokoknya ini adalah candle konfirmasi pembalikan arah. Kita ambil posisi buy. Breakout hanya ngebreak di MA8, dia turun lagi. Tapi tidak mampu menembus 1766. Privat kita buy kan Pak? 1766 dapat ya? Langsung running profit. Buy. Dihajar sama news. Kan? Dihajar sama news. Ini kalau kita lihat secara tren H4, si candle naik ini hanya sebagai candle percepatan tren. Untuk mempercepat trennya aja. Tapi secara H4 secara H4 trennya SAU masih turun. Mungkin nggak SAU turun 1766? Mungkin aja, tapi kemungkinannya buat saya hanya 40%. Maka ngasih TP-nya di 1774. 1774 ya? Ya betul ya? 177400. Aduh maaf, aku pelupa soalnya. Harusnya tadi kita cut profit. Gak apa-apa. Menit berapa sekarang? Masih menit 25.52. Oke, posisinya udah seperti ini. Kalau kita lihat secara trendingnya dia sideways, betul nggak? Karena harga bergerak di area support 1762 dan 1787. Betul nggak? Rejectionnya terjadi di sana. Ini kalau kita lihat secara garis besar, dia masih trend sideways. Sideways-nya, saya ulangi, 1787, 1762. Kalau posisinya kayak gini gampang banget. Support, resisten, support, resisten, support. Udah. Justru kalau SAU itu paling enak ketika kita trading adalah posisinya seperti ini. Sideways seperti ini. Lupakan semua teknik. Support resisten aja, pakai horizontal line yang
4. Cukup. Nah, sekarang membahas sesi tradingnya. SAU USD itu dari mana sih Pak? Bu? Lokonya itu dari mana? London. Pergerakan London jam berapa? Jam? Jam 2. Kalau musim panas jam 3. Karena pembukaan open marketnya jam 2, jam 3, baru open market nih, kita fokusnya di jam 4. Boleh Bapak Ibu nanti perhatikan setiap trading, SAU USD ini fluktuatif harganya pasti keras atau tajam di jam 4. Aku nggak pernah ngasih signal malam, biasanya, karena ini lagi live trading aja. Aku nggak pernah ngasih signal malam. Pembukaan sesi Amerika. Kenapa? Karena biasanya harga berbalik. Sesi Amerika newsnya banyak banget. Bahkan yang nggak ada di Forex Factory aja bisa jadi news. Itulah kenapa aku benci sekali sama news. Buat aku teknikal aja udah cukup. Sehari 1%, 5% udah cukup. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum saya bahas kembali? Boleh Bapak? Kita transaksi di time frame H1. Exactly. H4, boleh dibuka H4? H4 ini hanya sebagai analisa penguat untuk kita transaksi di time frame H1 Pak. Tapi dengan catatan tidak ada news yang terjadi ketika 4 jam. Tidak ada news yang terjadi ketika pembukaan atau candle baru di 4 jam kemudian. Karena di 4 jam itu ketika ada news, dia bisa berubah. Dia bisa berubah. Seperti itu. Yang dilihat 4 candle. Iya, price action. MA-nya nggak dilihat. Aku fokusnya kalau posisinya seperti ini fokusnya di MA 125-nya aja. Trending, turun. Nah, Bapak Ibu, moving average 8, 21125 ibaratkanlah tembok yang mempunyai ketahanan 8 tembok, 21 tembok, 125 tembok. Di sini namanya candle breakout, retrace harus benar-benar dipelajari. Moving average, fungsi yang ketiga adalah sebagai support dan resisten. Kalau moving average, kalau kita trading menggunakan moving average, yang paling sempurna untuk kita konfirmasi buy atau sell adalah misal ketika moving average MA125-nya turun, MA21-nya turun, MA8-nya turun, harga atau candle nyentuh MA8, itu adalah konfirmasi sempurna untuk kita open posisi sell. Jangan di buy. Setelah itu, lihat di mana supportnya. Tandain. Cukupkan untuk kita ngambil profit 3-5 poin aja. Satu kali transaksi. Hit and run lebih bagus. Next. Ketika MA125 di bawah, MA21 di atasnya MA125, disusur sama MA8, harga atau candle sudah menyentuh MA8. Kita konfirmasi untuk buy. Itu ketika harga lagi trending. Posisinya SAU sekarang itu tidak lagi trending, tapi lagi sideways. Sideways-nya, tren terbesarnya berada di bawah, trennya masih tren turun. Seperti itu. Boleh Bapak? Boleh? Oke. Oke. Exactly. Oke, Bapak diulang katanya, mic-nya baru dikasih.
Oh yaudah, sorry saya ulang lagi ya. Ini yang mau saya tanya terkait dengan news. Katakan tadi kan kakak kan udah bilang kan udah kasih moving average 8, 5, 3 termasuk support dan resisten. Biasanya kan kalau dalam trading itu kan termasuk candlestick itu kan tiba-tiba ada berita masuk nih. Pernyataan dari Presiden Fed atau mungkin pidato dari Presiden Amerika ya kan termasuk adanya musibah tsunami di Jepang ya kan. Nah, ini yang mau saya tanyakan ini untuk mempertahankan dari candlestick yang sudah kita support, yang sudah kita moving dan lain sebagainya, itu ketahanan untuk kekuatan pemberitaan itu seberapa lama, Kak? Satu-satunya berita yang bisa membuat, bukan satu-satunya sih, di antaranya berita yang bisa membuat arah tren berbalik itu adalah satu, Brexit, kedua COVID kemarin, ketiga flash crash kemarin, sisanya nggak ada. Kalau NFP, FOMC itu hanya mempercepat. Buat saya ya, tapi Bapak Ibu boleh pelajari lagi. Buat saya, FOMC, NFP itu hanya mempercepat trennya aja. Misal, Ibu, harga lagi seperti ini. Tiba-tiba ada news, naik. Ingat, moving average 125 ini berlaku banget. Ketika ada news naik, Bapak Ibu tandain naiknya minimal di MA 125. Ketika harga sudah naik nyampe MA 125, jangan di-buy. Ingat, jangan di-buy. Kita tunggu satu candle konfirmasi. Dia masih naik atau turun? Ini catatan untuk Bapak Ibu. Ketika pergerakan candle sudah melebihi 2 poin atau bahkan 3 poin di waktu masih di bawah 20 menit menjelang pergantian per 1 jam, jangan diikutin trennya. Berbalik arah. Ketika candle naik, tapi menitnya baru menit 10 atau 15, jangan di-buy, sell. Boleh nanti dipraktekin di demo. Jangan di-buy, sell. Itu pasti balik arah. Pasti. Kenapa saya bilang pasti? Aku belajar ini udah 4 tahun, 5 tahun. Dan aku udah tulis mana yang false signal seperti apa, right signal seperti apa. Makanya udah hatam banget. Ini teknikal yang aku pakai. Seperti itu. Karena tadi balik lagi pada dasarnya, news itu adalah untuk mempercepat pergerakan tren aja. Ini SAU turun, tiba-tiba satu candle naiknya ini untuk koreksi, mempercepat aja. Posisinya gini ya, aku kasih analisa buat 1 minggu ke depan. Aku udah open posisi sell sampai 17.777 don't TP. Hari ini aku kasih Bapak Ibu signal sell SAU-USD sampai 17.7400. Kalau mau dikasih SL, boleh kasih SL di resisten. Sini. Kalau misalnya dia tidak mampu tembus lagi di 1766, nggak mampu tembus lagi di 1766, lupakan newsnya dulu. Kalau tidak mampu tembus 1766, dia bakal naik mencoba lagi untuk nembus tren 125 atau paling barter 17.6 berapa ini? 17.87 ya? Ya, paling barter kalau misalnya dia tidak nyampe 17.66, dia bakalan balik lagi ke 17.87. Turun sampai 17.66, naik lagi sampai 17.87. 1 minggu lagi dia bakalan break 17.87 menuju MA 125. Kalau MA 125 udah naik, kita buy. Buy posisinya sampai mana? 18.70. No, 18.80. Ini analisa untuk 1 minggu ke depan. Kalau news yang ngebuat dia turun, invalid semua analisa teknik tentang naiknya. Tapi kalau nggak ada news, ini valid. Beberapa kali dia coba untuk tembus MA 125. Ketiga, keempat dia bisa breakout. Pelajari, boleh Bapak Ibu pelajari histori ke belakang. Itu selalu valid. Kecuali ada news yang memperkuat dia nge-breakout 17.62 apa? 17.62 udah turun lagi. Targetnya sampai 17.6. Bentar, aku lihat dulu.
Paling dalam itu untuk sekitar 1 minggu ke depan 1764. Boleh ditandain support resistennya. Kita analisa ini kalau bisa jangan dihapus moving horizontal line-nya. Pertama kita tandain resisten 1788. Kedua resisten 1809. Support pertamanya 1771. Oke. Resisten pertama di 1788. Resisten kedua 1809. Support pertama 1771. Support kedua 1764. Support terakhir untuk 1 minggu 1755. Tapi Bapak Ibu wajib lihat newsnya ya. Lihat newsnya. Ini jangan dihilangin support resisten yang tadi saya sebutin. Jangan dihilangin. Kita lihat 1 minggu ke depan seperti apa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Boleh Bapak mic-nya, punten. Bapak nggak akan nanya gitu aku umur berapa? Berapa? Ya, alhamdulillah ya Allah. Udah tua aku Pak. Hah? Udah tua aku. Dari jauh masih 20. Yang samping itu mungkin 40. Bapak jahat banget. Bercanda ya. Nah ini tadi kan saya bicara masalah news. Kita tadi kan berbicara yang nggak ada news. Iya. Yang mau saya tanyakan itu patokan untuk poin dari resisten, support, termasuk moving average. Kadang kan orang nasabah ataupun trading itu kan biasanya suka serakah ya kan. Exactly. Ya kan bisa 10 poin, bisa 20 poin. Kalau dari Exactly. kakak ini biasanya berdasarkan pengalaman untuk untuk resisten moving average tadi 125 itu paling banyak berapa poin Untuk take minimalnya? profit, Ya, untuk take profitnya. Terus termasuk ada kan juga kan kita harus stop loss. antisipasi take ruginya juga kan. Ya, take minus kan juga ada yang mengantisipasi. Kadang kan kita mana tahu kan namanya kan ya ibaratnya kayak seperti spread gitu kan. Oke. Kan ada yang mau take profitnya 10 poin, take ruginya ya 5 poin atau 3 poin. Kalau pengalaman kakak bagaimana kalau tanpa berita? Kakak. Bapak kakak. Oke Bapak. Yang Bapak tanyakan itu adalah risk reward, betul? Oke. Untuk risk reward itu kembali lagi ke money management dan jenis akun yang Bapak Ibu gunakan. Kenapa? Karena jenis akun yang digunakan itu mempengaruhi leverage, betul? Itu mempengaruhi spread. Mempengaruhi juga, iya udah spread doang. Nah, untuk saya sendiri risk reward, privatnya signal saya itu nggak pakai SL Bapak. Tapi sistemnya averaging, 3 kali averaging. Dengan modal 100 juta, 0,2 diminimalkan. Dimaksimalkan itu pakai lotnya sekali transaksi 0,3. 3 kali averaging. Pelurunya untuk 3 kali averaging karena kita batasin satu lot dipecah. Risk reward, kalau saya nggak pernah pakai SL. Tapi kalau untuk risk reward yang mau itu bisa 1:1. Kalau Bapak Ibu sanggup take profit 50 poin, SL-nya pun harus 50 poin. Kalau mau aman, support resistennya di mana? Kalau memperkecil SL boleh nggak? Boleh. Kalau mau memperkecil SL boleh, tapi ketika misal kita open posisi sell, harga turun baru kita kasih SL. Itu memperkecil SL. Jangan ketika lagi harga running kita pasang SLTP langsung. Ya, ini teknik saya. Kalau saya udah pakai SL ketika signal sell, harga turun, langsung kita kasih SL. Berapa poin? 2-3 poin. Kalau misalnya running profit, buat apa dong pakai SL, betul nggak? Ya namanya harga kan kita nggak tahu. Ya, aku bukan dukun.
Tapi bisa lah. Bercanda. Oke, dari situ bisa kejawab Bapak, risk reward itu semuanya disesuaikan dengan money manajemennya Bapak Ibu. Akun yang digunakan Bapak Ibu. Karena pasti berbeda. Aku nggak bisa samain, kalau aku jenisnya akun standar. Tapi kalau Bapak Ibu jenisnya akun apa? Karena itu yang mempengaruhi leverage-nya juga. Leverage, spread itu yang mempengaruhi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita akan ke sesi penutupan teknikal. Udah ya, krik-krik banget. Oke, kita tunggu sampai signal ini TP. Kalau mau dikasih SL, boleh Bapak Ibu kasih SL di resisten lah. Mangga, kalau mau dikasih SL, resisten aja. Aku nggak akan pakai SL. Ini mah untuk Bapak Ibu yang open tadi, boleh pakai SL. Silakan sesuaikan aja SL-nya. Nanti kalau misalnya di tengah-tengah udah dapat profitnya udah cukup, cut profit aja. Pergerakan di jam 10, 11, 12 dia udah sepi. Udah sepi tuh pergerakannya udah kecil-kecil. Satu lagi. Kalau Bapak Ibu bangunnya pagi, jam 5 subuh, ini tekniknya terkenal banget sama Master Supri yang punya Didimac. Teknik 3 candle. Teknik 3 candle ini adalah teknik pembukaan open market. Open marketnya Didimac untuk SAUUSD itu jam 6. Jadi kita transaksinya jam 6, 3 candle. Maksudnya apa? Dari garis separator, ini adalah garis separator itu adalah garis pembukaan harga ya, jam 6. Kalau misalnya garis separator ini, si candle di garis separator ini udah 20 pips, naik atau turun, kita open posisi kebalikannya untuk ngambil 20 pips lagi. Tapi kalau satu candle tidak nyampe 20 pip atau 20 poin, 2 poin, kita tunggu satu candle kemudian. Baru 2 candle nih. Udah 20 pip belum dari harga pembukaan sampai harga penutupannya? Kalau belum, kita tunggu candle ketiga. Kalau ke candle ketiga pun belum nyampe 20 pip, gak ada kita transaksi menggunakan teknik 3 candle di pagi itu. Selesai. Tapi, dimanapun harga berada, akan selalu kembali ke open market. Untuk SAUUSD khususnya. GJ sama. Kalau untuk pair yang lain, enggak. EU sama. Oke, ada yang begini yang mau ditanyakan? Boleh? Iya, dari open candle sampai penutupan candle. Mau candle ke 1, 2, 3. Ngitungnya dari open candle. Open candle-nya di atas atau di bawah? Trennya naik atau turun? Exactly. Simple banget. Ada lagi yang mau ditanyakan? Time frame H1. Kita selalu pakai intraday. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh Bapak? Betul. Bukan berarti kita open posisi 3 kali, Pak. Dalam satu waktu. Enggak. Misal, peluru kita dikasih 1 lot. Bapak pecah jadi 3. Dalam arti, signal misal keluar SAUUSD. Bapak boleh pakai 3 lot. 0,30. Oke, 1 ya. Bapak punya peluru 0,7 lot lagi, betul? Bapak mau transaksi pair lain. Pair lain Bapak buka 0,5. Kita masih punya peluru 0,2. Jangan sampai 1 lot ini dilebihin sama Bapak. Sebenarnya aman gak sih? Aman. 5 lot aja aman. Tapi kalau 5 lot, Bapak meresikokan dana 50% untuk rugi. 1 lot dengan modal 100 juta, kita hanya meresikokan dana 10 juta. Paling yang keluarin modal 2-3 juta aja. Keluarin akun kita akun standar. Oke, kalau gitu bicara tentang money management Pak. 1 Bapak nggak boleh ngebatik ya. Nggak boleh ngebatik Pak. Ngebatik itu jangan, karena kita punya 1 lot dipecah, OP di harga yang sama 0,3, 0,3, 0,3. Itu ngebatik sama Bapak ngeluarin 1 lot 0,9. Ya ngapain, udah 1 lot aja. Gitu. Nggak boleh ngebatik. Terus ada lagi yang nanya nih,
Trading balance. Siapa di sini yang suka trading balance? Ada? Ada yang suka trading balance? Beda broker nggak apa-apa. Aku aja Pak, aku diajarin sama bapak aku loh. Pedagang sayur, bapak aku pedagang sayur di Caringin. Dia ngajarin, Stanley kenapa nggak trading balance aja? Kenapa bapak tahu trading balance? Ternyata di pasar konvensional pun ada trading balance. Cuman bedanya itu fisik, aku enggak. Dia ngejelasin lah pakai 2 akun. Katanya ini. Trading balance, nah 50 juta, 50 juta. Ini buy, ini sell. Kalau misalnya candlenya naik, ini rugi, kita tutup. Ini ngeganti nanti ke sini. Terus aku bilang, bapak udah coba belum? Udah. Sok sekarang ruginya hitung berapa? Masih minus sih 10 juta. Gak usah trading balance. Ini anak bapak teh jago signal. Sama aku digituin. Ini anak bapak tuh jago signal. Gak usah trading balance. Tapi sama, konvensional pun ada trading balance ternyata. Aku baru tahu. So untuk Bapak Ibu kalau mau trading balance silakan punya uang miliaran. Betul Pak? Kalau ada news trading balance. Tapi kalau buat aku hitungan logikanya gak nyampe buat profit. Bener gak? Tapi gak tahu sih kalau Bapak Ibu yang lebih jago dari aku. Kalau buat aku mah gak masuk soalnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Ada lagi, Bapak Ibu boleh bertanya aja. Mumpung aku di sini. Oh, untuk Bapak Ibu yang pengen privat trading, aku ada di kantor Jakarta di Graha. Oh ya, Graha Mandiri nomor 61 Imam Bonjol, lantai 18. Silakan datang aja, aku selalu ada. Sampai jam 5. Gak ada AC, panas. Ada lagi yang mau ditanyain? Nanti juga aku akan launchingin bukunya. Judulnya di sana. Exactly. What you know. Penyempurnaan teknik 3MA. Apa yang aku rahasiakan akan saya tulis di sana. Jadi Bapak Ibu nggak usah ngejar saya, nanti ngejar bukunya aja. Gratis. Nggak akan disuruh bayar atau dijual belikan. Kenapa? Hah? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Biasanya aku kalau live trading di kota itu sampai jam 10-12 malam. Tapi di sini udah cukup kesekian. Karena kita nggak bahas tentang company profile. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Karena di sesi sekarang itu bukan hanya tentang teknik dan signal, tapi kita akan bagi-bagi merchandise dari Didimax dan uang 1 juta cash untuk Bapak Ibu yang ada di sini. Senang banget aku udah dikunjungin sama Bapak Ibu walaupun kita nggak kenal. Walaupun kita nggak kenal, tapi terima kasih banyak. Sebelum aku tutup, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktu Bapak Ibu. Mohon maaf ada salah-salah kata. Mohon maaf di sini saya bukan menggurui tapi berbagi sedikit pengalaman. Semoga ilmu dari saya sedikitnya bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Dan kalau dibutuhkan lebih lanjut, kejar saya ke Gedung Mandiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kenapa? Belum, ini sesi santai kok. Iya Bapak, aku sekarang harus in charge di Jakarta. Iya, panas banget ya. Di sini macet sekali. Iya Bapak. Boleh Pak? Betul, ya. Mhm. Exactly. Bisa. Oke. Ya. Oke. Perang nuklir yang akan terjadi memperebutkan atau mengklaim Laut Natuna apakah akan berpengaruh terhadap gold?
Exactly, Pak. Kenapa? Kenapa berpengaruh terhadap gold? Karena gold itu safe haven. Gold itu safe haven. Ketika negara udah perang nuklir, ini bukan spesiesnya aku, bukan apa? Spesialisnya aku. Ini spesialnya Pastor Syam biasanya. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya saling ngeklaim, perang nuklir terjadi, otomatis semua negara gentar-gentir. Mengamankan semua asetnya. Mereka tidak akan memperjualbelikan mata uangnya lagi. Tapi mereka akan fokus investasi di gold. Lalu pengaruhnya apa terhadap gold? Aku belum bisa memprediksi apakah Natuna ini diklaim sama siapa, apa yang akan terjadi ke depannya, lalu gold seperti apa. Karena untuk kita membahasnya seperti itu terlalu jauh. It's not happened yet, right? Oke. Jadi kita fokus ke teknikal aja, Pak. Dan kita fokus untuk news 1 bulan ke depan. Jangan lupa Bloomberg. Aku SAU aja, SAU USD gold aja. Emas itu gold, Pak. Aku nggak main komoditinya. Aku main SAU-nya. Oh, cut profit boleh guys. Guys, Bapak Ibu maaf. Boleh cut profit udah running. Please lah sama tim konten, takut ya. Bu, cut profit Bu, sahunya Bu. Ya nih udah, sok, cut profit. Udah ya, saya sudah praktekkan SAU USD dengan teknikalnya dan alhamdulillah langsung running profit. Saya harap ini bisa dijadiin ilmu untuk Bapak Ibu mencari 1 M aja dari perputaran mata uang yang ada di dunia. Karena perlu Bapak Ibu ketahuin, kalau perputaran mata uang yang ada di dunia itu sekitar 18.000 US dollar. Yang apa Den? Aku lupa. Pokoknya banyak banget, masa iya kita nggak akan bisa ngambil profit 1 miliar sebulan. Serakah banget ya. Loh, kalau ada jalan. Hey, boleh ada lagi yang mau bertanya? Boleh Bapak? Iya, boleh. Mau di sini boleh. Aku takutnya kalau bahas di sini ini, tapi nggak apa-apa lah. Ini apa? Program privat aku itu minimal deposit di 100.000. 100.000, 100 juta atau 10.000 dolar menggunakan fixed rate, 1 dolarnya 10.000 Bapak. Kenapa harus 10.000? Saya sudah menghitung dan menyesuaikan money management yang akan ditradingkan di sana. Seperti itu. Karena rata-rata kalau tradingnya dengan modal kecil, kita tidak bisa menyesuaikan dengan jenis akunnya. Karena jenis akun di Dimex ini standar dan minimal depositnya di 100 juta. Seperti itu. Sehari targetnya untuk signal privat ini adalah aku paling banyak ngasih signal 5 kali dalam 1 hari, semua SAU USD. Sistemnya cut profit dan averaging. Lot pertama yang harus dikeluarkan antara 2 sampai 3 lot. Salah, 0,2 sampai 0,30 Bapak yang tadi kita bicarakan. Seperti itu. Kalau untuk bahasannya lebih boleh nanti ke kantor. Dan di Dimex ini mengeluarkan buku education class, di mana buku education class ini adalah buku yang dibentuk oleh tim mentor yang ada di Dimex. Semua isinya lengkap dari basic hingga expert. Itu di sana ada teknik dasar, news fundamental, serta teknik-teknik yang dipakai oleh mentor yang ada di Dimex. Teknik 3MA ada nggak? Ada, tapi secara garis besarnya aja. Nanti kita akan launchingin lagi buku untuk 3MA, penyempurnaan dari 3MA. Ditunggu aja, nanti kita akan kembali lagi live trading dan akan dibagikan seperti ini. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada lagi? Cukup? Terima kasih, silakan Mira. Oke, terima kasih Bu Chanli cantik. Oke, sebelum kita coffee break, kita bakal bagiin merchandise untuk di Bapak yang udah ngasih pertanyaan. Jadi kita langsung bagiin aja.
Udah di cut profit belum Koko? Udah tadi, dari tadi? Ya. Kalau aku bilang udah cut profit, udah. Ya. Enggak, 2 candle lagi turun kok sampai jam 11. Tidur? Udah bobo? Oke, Bapak dan Ibu, kita ada hadiah sebesar 1 juta cash untuk TP take profit tertinggi di transaksi sebelumnya. Tes. Yang profitnya paling tinggi ketika kita tadi live trading ikut signal cut profit, boleh disebut TP paling besar di berapa karena akan ada uang 1 juta cash untuk yang profitnya paling tinggi. Silakan. Wah kayaknya nggak ada yang OP ini, aku capek-capek ngejelasin ngasih signal, ya Allah Bapak. Ya Allah Bapak. Oke, siapa? Sebutin aja. Profit berapa Pak? $36. Oke, $36 karena pakainya 0,01. Next. Berapa? Boleh Bapak Ibu nggak usah malu ih. Ya Allah. $90. Next. 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 Nggak ada? Nggak ada yang ikut signalnya? Berapa Koko? Berapa? 8, astagfirullahaladzim. Ini privat signal dapatnya cuma segini, nggak 1% sehari, astagfirullahaladzim. Next, siapa lagi? Buka cing. Buka. Berapa profitnya? Wah, aku juga kecil, cuma $34. 0,02. Biasanya aku barbar. Aku biasanya pakai 1 lot ketika live trading atau 0,5, cuman aku dimarahin sama tim mentor. Katanya gini, kamu tuh harus nyontohin yang baik biar lotnya nggak diikutin sama nasabahnya. Kenapa? Kurang percaya. Karena gini, waktu 2 bulan yang lalu ceritanya, aku bagiin investor aku ke Bapak Ibu yang jadi member privat ketika aku transaksi 0,5 atau 1 lot dan itu diikutin sama semuanya. Untung aja profit. Bener nggak? Aku dimarahin sama Pak Sony, sama Pak Syam, sama Pak Widi tuh lagi live. Katanya kamu harus nyontohin lot yang baik. Katanya nggak boleh gede-gede. Iya, aku bilang. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Boleh Bapak? Satu hari 1%, 20 hari kerja 20%. Akumulasi profit. Insya Allah. Oke. Karena aku mau bagiin akun investor aku nanti awal tahun aja. Biar sama-sama kalau udah bagiin investor, seenggaknya bisa membantu psikologi Bapak Ibu. Kalau aku masih floating, Bapak Ibu masih floating sama. Jadi nggak ada yang deg-degan. Karena akunya aja sama-sama bareng-bareng ikut floating. Boleh. Oke. Nah, ajar full lot dari atas untuk balance 100 juta enggak Pak? Aku saranin enggak. Karena untuk martingale ini, ketika averaging kita open posisi 0,2, martingale-nya bisa dilipat gandain atau bisa dinaikin 1. Misal 0,2 terus averaging-nya 0,3 atau 0,4.
Nextnya lagi average rumah tinggal selanjutnya itu bisa 0,4 atau 0,6. Jadi double. Boleh nggak? Boleh asal siap mental. Jangan nanti pas floating, ini gimana floating Chenli? Sama aku biasanya dibalas, ya oke, boleh, selesai. Bercanda. Ada lagi yang mau ditanyain? Cukup? Mau dibagiin uang 100 juta, amin. Mau dibagiin uang 1 jutanya silakan. Mangga. Sama Mira aja. Oke. Untuk profit yang paling tinggi tadi siapa? Aku dong. Bu Selfie bosen dia. Dia udah dapet ini soalnya, udah dapet piagam lulus sekolah di Dimex, akademi di Dimex dia. Mana? Siapa? Oke. Berapa Pak? 565. Bus berapa Teteh? 5,66, 5,55. Kamu gugur Bu Selfie, jangan. Enggak. Siapa lagi? Tadi teh yang 5,55, 5,56 Pak, Bu. Beda sedikit sini Bu. Ibu yang menang Bu. Oke, tepuk tangan untuk ibunya. Ibu diam-diam aja, kenapa? Salam Ibu Hani, mangga. Kenapa diam-diam aja? Datang dari jam 6 ya? Sebelum maghrib ya Allah, aku aja masih dandan. Oke, boleh? Oke, semoga sedikit dari kami bermanfaat Ibu ya. Terima kasih banyak. Foto dulu Bu. Sama Ibu, main-main ke kantor ya Bu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Closing aja? Oke. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih sudah enjoy di live tradingnya. Saya harap kalau nanti saya live trading lagi OP bareng-bareng ya. OP bareng-bareng ya. Hajar lot boleh. Karena aku yang capek ngasih signal, ngasih analisa nggak pada OP, jadi nggak dapat uang. Ya, Koko ya. Oke. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Know I was happy.